Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Malam hari ini ya Bapa, bawa kami dalam hadirat kasih-Mu. Ajar kami Tuhan, ketika
hatiku telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oh, ajar kami Tuhan. Oh, ajar kami. Oh, ya rara base, ajar kami mengampuni. Kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang malam hari ini kita mau belajar arti kata pengampunan. Ada rahasia besar jika saudara ingin hidup berbahagia. Hidup tenang dan damai adalah saudara memiliki kemampuan untuk mengampuni. Karena di saat kita punya dendam, di saat kita punya kebencian, di situ maka ada bara api si jahat yang terus bekerja untuk mengaktifkan segala yang negatif dalam pikiran kita. Seluruh panca indera kita, hidup kita akan menjadi gak tenang. Kita berpikir yang jahat, sekalipun mungkin seseorang itu jahat dengan kita, tetapi sesungguhnya kita yang lebih menderita daripada yang kita anggap musuh tersebut. Seseorang yang membenci kita dia bisa tenang, tapi kita yang terusik, saudara. Kalau kita ingat dalam doa yang Tuhan ajarkan dalam Matius 6 ayat 21, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Luar biasa. Kalau kita buka dalam Matius 6 ayat yang ke-12, kita renungkan bersama-sama. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Ini doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di saat kita punya ketidakmampuan untuk mengampuni, maka kita sedang kehilangan damai sejahtera. Kita berkecambuk dengan segala pikiran-pikiran yang mengacaukan setiap kehidupan kita. Saudara, kita perlu meneladani Tuhan Yesus sebagai Tuhan sahabat kita. Kalau kita melihat bagaimana Yesus diolok-olok, bagaimana Yesus harus menanggung segala dosa kita, bahkan Petrus mengkhianati, Petrus menyangkal Yesus, Yudas berkhianat kepada Tuhan, bahkan semua orang mengolok-olok Tuhan. Bahkan di kayu salib Tuhan berkata dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus sanggup mengampuni dan berkata pada Bapa, "Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau ada seseorang membenci kita, saudara, karena dia nggak tahu apa yang dia berbuat, karena dia dikuasai oleh setan, apakah kita juga mau ikut-ikutan dikuasai setan untuk kita membalas yang jahat? Di saat kita saling membalas, saudara, bara api si jahat terus bekerja dan membara atas setiap kita. Di malam hari kita mau belajar, pada dasarnya manusia akan mudah tersakiti, akan mudah saling menyakiti. Tetapi waktu kita belajar kebenaran malam hari ini, kita akan berkata, "Bapa, ajarkan kami." Maka renungan malam hari ini Tuhan ajarkan untuk kita dekat dengan Tuhan. Di saat Yesus dikhianati, di saat Yesus disangkal 3 kali, bahkan murid-murid meninggalkan Tuhan, apa yang membuat Yesus bisa tetap kuat? Karena Yesus punya hubungan dengan Bapa. Kalau saudara punya hubungan dengan Bapa dengan benar, saya tolong percaya Anda tidak akan mudah tersakiti. Mungkin saudara punya kelemahan yang membuat saudara benci dengan kelemahan saudara dan berkata, "Kenapa Tuhan? Aku kok gak bisa seperti orang lain, gak bisa seperti dia, punya talenta, sedangkan saya dari kecil tersakiti, gak punya orang tua." Kita perlu teladani bagaimana Yusuf, saudara-saudaranya punya rencana jahat atas Yusuf, bahkan Yakub ayahnya membiarkan semua kejahatan itu terjadi. Tetapi Yusuf punya hati Tuhan. Di saat Yusuf sampai ke Mesir, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara, jangan izinkan orang yang menyakiti saudara merusak suasana hati saudara. Itu keputusan. Biarkan orang-orang berusaha menyakiti hati saudara, tapi saudara punya hati seperti hati Bapa. Amin. Biarkan mereka menyakiti saudara, biarkan mereka berkata-kata tentang saudara, karena hidup kita bukan apa kata mereka, hidup kita apa kata firman. Maka malam hari kita mau renungkan bahwa kita perlu sangat dekat dengan Tuhan. Waktu saudara bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, ada damai. Jangan biarkan sakit penyakit menyerang kita karena kita berpikir yang negatif. Amin. Mengapa
kita harus mengampuni. Kalau kita buka dalam Matius 6, 14 sampai ke 15. Kita mulai dari ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bahkan yang ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara, apapun beratnya, apapun persoalan yang kau hadapi, minta Roh Kudus bantu untuk mengampuni. Minta Roh Kudus bantu. Minta Roh Kudus bantu malam hari ini. Minta supaya Bapa di surga pun mengampunimu. Jadi alasan pertama mengapa kita harus mengampuni, karena untuk kita bisa menerima pengampunan daripada Tuhan. Jangan dengarkan dakwaan iblis. Banyak orang akan membunuh, kecewa dengan Tuhan karena gak bisa mengampuni. Mungkin kau sedang menangis malam hari ini. Iblis berusaha mengingat-ingatkan orang-orang yang wajah-wajah menyakiti hatimu. Lepaskan berkat malam hari ini. Lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Yang kedua, saat kita mengampuni, kita sedang mencerminkan bahwa kita sudah diampuni Tuhan. Katakan amin. Sebagaimana Allah sudah mengampuni kita, diambil dari lumpur dosa. Sesungguhnya kita dengan musuh kita sama. Kalau musuh kita memutuskan untuk membenci kita, kita memutuskan untuk mengasihi mereka. Karena seseorang membenci seseorang itu karena ketidakberdayaan, tidak punya kapasitas kasih dalam hidupnya. Sehingga dia dengan pikiran yang sempit, dia membenci. Kenapa? Orang yang membenci tanda tidak mampu. Dia gak mampu untuk menjadi seperti kita. Maka dasar utama kita adalah mengasihi Tuhan dan bersyukur. Kalau Tuhan izinkan ada kelemahan, bukan Tuhan izinkan saudara menjadi orang yang cacat, tapi Tuhan mau kau andalkan Tuhan malam hari ini. Kalau kita buka firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Katakan saya. Kalau saudara gak merasa ada Yesus mengampuni saudara, maka saudara gak akan bisa mengampuni orang lain. Karena kau merasa bahwa tanpa sadar kau sombong. Jadi malam hari ini belajar. Karena seperti Bapa yang sudah mengampuni kita, bahkan Bapa mengampuni musuh-musuhnya yang menyalibkan Yesus. Jangan mau terjebak dalam ranjau-ranjau iblis. Apa-apa malam ini kamu menangis, malam ini kau menangis meratap, tapi jangan lama-lama. Lepaskan pengampunan. Mungkin kau merasa bahwa saya ini jatuh sampai keadaan terpuruk karena ini, karena orang ini. Saya mau kasih tahu, saudara. Ada good news buat saudara. Kalau 12 saudara Yusuf tidak berbuat jahat atas Yusuf, saya boleh bertanya, apakah Yusuf sampai
ke istana? Tidak. Apakah Yusuf sampai menjadi orang hebat? Tidak. Karena ada saudara-saudaranya yang menyakiti Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf bertemu dengan Firaun dan jadi orang hebat. Dan ajaibnya waktu Yusuf melihat ada di saat musim kekeringan, dia teringat saudara-saudaranya dan menjadi pahlawan atas keluarganya. Saya mengatakan bahwa kau pahlawan karena kau bisa mengampuni. Kau hebat karena kau bisa mengampuni. Saya berikan hormat pada saudara. Kau hebat karena kau bisa mengampuni. Kau hebat. Iblis dikalahkan. Iblis berusaha mengingat-ingat luka-luka lama, dendam, kebencian, iri hati, dengki. Katakan, keluar dalam hidup saya. Saya menikmati surga, hadirat yang dahsyat dengan Tuhan. Amin. Jangan izinkan kebencian merenggut damai sukacitamu malam hari ini. Haleluya. Di saat kita mengampuni, kita juga sedang melepaskan diri dari belenggu luka-luka batin kita. Amin. Kita sedang melepaskan belenggu keterlukaan hati kita. Malam hari ini, mari saudara yang dikasihi Tuhan, taruh tanganmu dalam dadamu. Jika ada seseorang yang Tuhan ingatkan, seseorang yang harus kau ampuni, bilang, Tuhan Yesus bantu saya mengampuni mereka. Kau tidak bisa sendiri. Kau perlu Roh Kudus untuk kau bisa mengampuni. Dan terimalah sukacita malam hari ini. Terimalah sukacita malam hari ini. Kau berhak bahagia. Kau berhak menerima yang baik daripada Tuhan. Ambil langkah-langkah kecil. Katakan, aku mengasihi. Sebut namanya orang yang menyakiti hati kamu, yang menghancurkanmu. Sebut namanya. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Malam hari ini minta Tuhan tuntun kau untuk mengampuni. Minta Tuhan hapus semua kebencian, dendam, kedengkian. Jangan jadikan dirimu korban. Kau bukan korban keadaan. Kau bukan korban atas kejahatan orang. Jika kau selalu menjadikan dirimu korban, maka tidak ada bisa melepaskan keterlukaan hatimu.
Tapi Kau seorang pemenang. Oh yeah. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau sedang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir yang tiada pernah berhenti. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sampai kau menemukan kembali kebahagiaan itu saat kau melihat orang-orang menyakitimu. Sampai kau bisa berkata, aku tenang melihat orang-orang menyakiti saya. Jika kau melihat wajah seseorang, kau masih punya rasa sakit, berarti kau belum tuntas. Terus lepaskan. Roh Kudus telah mengalir lebih atas hidup. Bagaikan tanah kering yang merindukan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku.
mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kau mengalir malam hari ini di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Malam hari saya berdoa, saya mau saudara terus berdoa. Kau berhak bahagia. Sekali lagi tetap taruh tangan dalam dadamu. Boleh saudara ikuti perkataan saya. Tuhan Yesus, malam hari ini ajar kami untuk mengampuni seperti Bapa mengampuni hamba-Mu. Saya mau mengampuni setiap orang yang menyakiti, yang menghancurkan. Hamba mau katakan dalam nama Yesus, damai sejahtera akan mengkikis seluruh keterlukaan hati kami. Boleh katakan dengan lembut, saya bukan korban. Dan saya tidak mau terhanyut dalam keterlukaan ini. Mulai katakan berkat bagi setiap orang-orang yang menyakitimu. Mungkin orang tuamu menyakitimu, suami, istri, saudara, siapapun, rekan, sahabat adalah manusia yang sama seperti kita. Tanpa sadar, kita pun juga menyakiti orang lain. Maka adalah baik kita saling mengampuni. Karena itulah perintah Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Malam hari ini kami sedang berdamai dengan diri kami. Tuhan, Kau bekerja malam hari ini. Kau melihat setiap yang hati hancur, hati yang terluka, hati yang terbelenggu dengan amarah dan benci. Mau patahkan api si jahat di dalam nama Yesus. Ada pengampunan, ada penuh kasih mesra, sehingga kami bisa mencerminkan pribadi Allah dalam kehidupan kami. Lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mengalami hidup yang baru. Gambar diri kami sudah dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat. Yang buta melihat, tuli mendengar, dan lumpuh berjalan. Apapun sakitnya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Dan terimalah damai itu malam hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam. Salam sukacita. Terus memberkati. Amin.